channel 111171554. Jadi di sini saya akan melakukan keterampilan tentang teknik menjahit. Ya, jadi yang pertama yang kita lakukan adalah dalam persiapan pasien, kita jelaskan kepada pasien tindakan yang akan kita lakukan. Dalam hal ini kita akan melakukan proses pencucian luka dan kita akan menjahit luka dari pasien, serta menjelaskan kenapa kita lakukan tindakan tersebut. Selain untuk menutup luka, juga untuk mencegah terjadinya infeksi-infeksi akibat terpaparnya suatu jaringan ke udara bebas, sehingga kita sebagai dokter akan menutup, melakukan disinfeksi dan menjahit luka tersebut, dan kemudian kita meminta persetujuan pasien apakah pasien bersedia untuk dilakukan penjahitan atau tidak. Jadi Bapak, dari penjelasan tadi apakah Bapak bersedia untuk dilakukan penjahitan? Nah, kalau Bapaknya bersedia, selanjutnya kita mulai melakukan persiapan alat dan bahan. Ya, jadi sebelum kita memulai teknik penjahitan, terlebih dahulu kita mempersiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang akan kita sediakan, yang pertama adalah alat bedah minor set, kemudian kasa steril, kemudian surgical needle beserta dengan benangnya, kemudian spoit, kemudian lidocaine 2%, kemudian betadine, kemudian NaCl 0,9%, dan sarung tangan steril. Nah, selanjutnya setelah Bapak sudah mempersiapkan alat dan bahan, jangan lupa untuk selalu melakukan cuci tangan rutin dulu dan menggunakan handscreen yang steril. Kemudian memasang sarung tangan steril. Ya, jadi saya sudah melakukan cuci tangan rutin dan menggunakan sarung tangan steril. Selanjutnya kita mulai akan melakukan debridement. Yang pertama, saya akan melakukan disinfeksi pada daerah luka dari pasien, luka robek. Ya, anggaplah ini sebuah luka dari pasien, luka robek. Dan kemudian yang pertama saya lakukan disinfeksi menggunakan NaCl 0,9%. Ya, kita lakukan dari dalam keluar, kemudian menggunakan betadine 0,9%, menggunakan betadine dari dalam keluar, tidak boleh bolak-balik atau tidak boleh dari luar ke dalam. Nah, kemudian kita mulai melakukan anestesi lokal. Ya, anggaplah kita dibantu oleh seorang perawat. Ya, ini adalah lidocaine 2%. Kemudian kita lakukan masukkan ke dalam spoit. Kemudian setelah itu kita lakukan penyuntikan pada daerah sekitar luka dengan tujuan untuk menghilangkan rasa nyeri dari pasien. Kita lakukan penusukan daerah luka, anggaplah ini sebuah luka, kita lakukan tusuk. Kemudian kita jangan lupakan untuk aspirasi terlebih dahulu, lalu kita masukkan obatnya. Kemudian di daerah sekitarnya lagi aspirasi terlebih dahulu, baru kita masukkan. Kemudian daerah sekitarnya lagi aspirasi, kemudian kita masukkan. Dan kemudian kita melakukan pencucian luka dengan menggunakan kasa steril dan NaCl 0,9%, dan pastikan bahwa tidak ada kotoran, benda asing, debu dan lain-lain yang ada pada luka tersebut. Kita tunggu selama 10-15 menit sampai betul-betul obat lidocaine-nya
bekerja dan pasien tidak merasa nyeri pada saat dilakukan tindakan. Ya, jadi selanjutnya saya akan melakukan proses draping atau menutup area luka menggunakan duk steril. Dianggap ini sebuah duk steril, kemudian saya tutup daerah sekitar luka yang tidak saya intervensi ketika menjahit. Kemudian saya ambil needle holder. Ya, karena needle holder tidak ada, jadi anggaplah ini sebuah needle holder yang kemudian, dan ini adalah sebuah surgical needle beserta dengan benangnya. Kemudian saya rekatkan pada needle holder. Dianggaplah sebuah ini needle holder, dan ketika terlekat dengan baik, proses penjahitan sudah bisa dimulai menggunakan metode-metode tertentu. Ya, selanjutnya kita mulai melakukan proses penjahitan. Yang pertama, metode jahitan interruptus. Jadi pertama kita tentukan dulu panjang lukanya, kemudian kita tentukan dari mana kita mulai menjahit, bisa dari tengah, kemudian 1/4 bagian bawahnya, dilanjutkan dengan 1/4 bagian atasnya, atau bisa dari bawah ke atas ataupun bisa dari atas ke bawah. Kemudian kita pastikan sebelum proses penjahitan, pastikan ujung dari lukanya, tepi lukanya itu kita betul-betul bersihkan menggunakan gunting jaringan atau pisau, agar jaringan yang kita akan mau sambung adalah jaringan yang sehat. Kemudian kita mulai melakukan proses penjahitan dengan metode interruptus. Maka sebuah needle holder agak susah karena tidak menggunakan needle holder dan karena tidak terfiksasi dengan baik. Ya, kita mulai dari sisi luka 0,5 sampai 1 cm. Kita lakukan penusukan pertama dari arah yang tegak lurus, kemudian arah yang tegak lurus, kemudian menembus dari luka. Ya, anggaplah seperti ini, menembus dari luka. Kemudian kita masukkan lagi pada tembusan yang pertama tadi, kemudian keluar pada sisi luka bagian samping. Susah karena tidak menggunakan needle holder, dan jaraknya sama dengan penusukan yang di awal, sekitar 0,5 sampai 1 cm. Ya, anggaplah sudah tembus, kemudian kita tarik hampir ke ujung. Kemudian kita mencoba untuk melakukan fiksasi vertical knot, yaitu dengan cara kita coba gulung dua kali, kemudian kita ambil sisi yang sedikit tadi, kemudian kita tarik dan terfiksasi. Ya, selanjutnya adalah metode jahitan matras vertikal. Yang pertama adalah kita masukkan jarumnya sama seperti tadi, sekitar 1 sampai 0,5 sampai 1 cm di daerah sekitar luka robekan. Kita masukkan secara tegak lurus. Kembali agak susah karena bergoyang bukan needle holder. Kita masukkan, kita menembus jaringan subkutan pada luka. Kemudian kita masukkan lagi pada daerah subkutan tadi, tempat keluarnya. Kemudian dengan jarak yang sama, kemudian kita tarik seperti ini. Kemudian kita mencoba untuk memasukkan lagi jarumnya secara tegak lurus, tapi pada
daerah yang lebih dekat pada luka. Kita masukkan, kemudian kita tembuskan pada daerah kulit di sebelahnya. Kita tarik, kemudian kita lakukan surgical knots. Kita gulung 2 kali, kemudian kita tarik, ambil sebelah, kemudian kita ikat, kemudian kita lakukan 1 kali lagi, kemudian tarik sebelah, kemudian kita ikat. Ya, jadi selanjutnya saya akan melakukan teknik penjahitan matras vertikal, yaitu kurang lebih sama seperti yang tadi. Jadi kita fiksasi dulu, kemudian kita mencoba memasukkan jarumnya 0,5 sampai 1 cm di tepi luka. Kita masukkan secara tegak lurus, kita tembuskan pada daerah sebelah tepi luka dengan jarak yang kurang lebih sama dengan tempat penusukan awal. Kemudian kita tarik, kemudian setelah itu kita lakukan penusukan dengan arah yang sejajar pada luka yang tadi, luka tusukan yang tadi. Kemudian kita tembuskan lagi pada daerah sebelah seberang dengan sejajar pada tempat penusukan awal. Kemudian setelah itu kita mulai melakukan fiksasi. Kita gulung 2 kali, kemudian kita ambil sisi yang pendek tadi, kemudian kita tarik, fiksasi, kemudian kita gulung 1 kali lagi untuk membalas, dan kita ambil sisi yang pendek, kemudian kita tarik lagi. Ya, jadi selanjutnya saya akan melakukan penjahitan secara teknik menjahit continuous, yaitu dengan cara sama seperti tadi. Kita masukkan jarumnya di daerah tepi luka sekitar 0,5 sampai 1 cm secara tegak lurus. Secara tegak lurus kita masukkan, anggaplah ini sebuah needle holder, kita masukkan Oke, kita anggaplah ini karena susah tanpa menggunakan needle holder, dan kita mencoba masukkan pada sisi yang sebelah dengan jarak yang sama. Kemudian setelah tersambung, kemudian kita lakukan proses surgical knots, yaitu dengan cara kita menggulungkannya sebanyak 2 kali. Kita gulung sebanyak 2 kali, kemudian kita ambil sisi satu, kemudian kita lakukan fiksasi, kemudian yang namanya continuous, artinya kita melanjutkan lagi tanpa memutuskan atau tanpa menggunting dari jarumnya. Kita masukkan lagi samping, dengan jarak yang sama. Kemudian setelah itu masukkan lagi pada sisi yang samping sampai pada ujung luka. Kita lakukan secara continuous. Anggaplah ini sebuah needle holder. Continuous. Oke. Kemudian kita lakukan fiksasi 2 kali.
kemudian kita balas lagi satu kali aja. Ya, jadi yang terakhir adalah proses penjahitan subkutikuler. Jadi namanya subkutikuler artinya jarum ini bukan kita masukkan dari atas lagi, tetapi kita mulai masukkan dari subkutis, di daerah subkutis dari lukanya, luka robekan kita masukkan secara seperti ini. Karena tidak ada needle portal jadi agak susah, jadi kita masukkan, kemudian kita masukkan lagi, kemudian nanti pada ujungnya kita lakukan fiksasi juga sama seperti surgical knots 2 kali, kemudian kita balas lagi 1 kali untuk memfiksasi. Kemudian biasanya benangnya juga bisa diabsorpsi dengan baik sehingga tidak butuh untuk dikeluarkan. Terima kasih, Dok.